Shalom, saya mau berbagi peristiwa kemarin. Saya baru mengalami yang namanya angin sakal alias badai. Ya, badai masalah ini lumayan keras, saudara, lumayan besar. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang saya layani, yang mengasihi saya lebih dari apapun, lebih besar daripada angin sakal yang iblis timbulkan lewat orang-orang tertentu di sekeliling saya. Saudara, ini yang saya mau bagikan, ini menjadi pelajaran, dan Tuhan mau juga saya sampaikan supaya memberkati, dan kita semua terbilang menjadi orang-orang yang senantiasa hidupnya berjaga-jaga. Kita tahu dong, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang hendak ditelannya. Nah, saudaraku, kemarin itu saya dapat kabar yang ya cukup membuat saya geram gitu ya, karena ada seseorang yang dengan sengaja ingin menghancurkan saya, sekaligus ingin menghancurkan misi dan visi yang Tuhan berikan buat saya sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Nah, ketika kemarin itu rasanya saya sudah tidak nyaman, dan saya bilang sama Tuhan, udahlah Bapa, biarlah visi yang ini, biarlah dia yang jalankan. Yang penting aku tetap melayani Engkau dengan cara apapun. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya kemarin, hati-hati. Bukankah beberapa hari lalu aku sudah warning sama kamu lewat mimpi? Memang beberapa hari sebelumnya Tuhan berikan saya penglihatan lewat sebuah mimpi mengenai orang tersebut, saudara. Di dalam mimpi itu, orang tersebut sedang membuat satu skenario untuk menghancurkan saya. Dan kemarin, baiknya Tuhan ingatkan saya. Ayo, aku sudah ingatkan kamu lewat mimpi kamu. Memang orang ini akan terus menghancurkan kamu. Lalu, saya keburu tersadar, saudara. Dan Tuhan ingatkan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 bahwa peperangan saya bukan melawan orang ini, tapi melawan roh-roh jahat di balik orang ini, saudara. Nah, dan dalam hal ini, Tuhan terus ingatkan saya, tekankan untuk tetap selalu hidup dengan iman. Kenapa? Karena kita percaya dalam Alkitab dicatat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan mengalahkan dunia. Nah, jadi betapa pentingnya iman itu untuk kita miliki dalam keseharian kita. Nah, kemarin waktu saya sedang memuji menyembah, saya tidak mau larut dengan masalah, saudara. Saya langsung ambil handphone saya, karena lagu-lagu rohani semua ada di handphone. Saya langsung pasang earbud, ya. Lalu saya paksakan diri untuk tetap memuji, menyembah. Wah, Roh Kudus taruh di hati saya, lagunya itu Days of Elijah. Saudara tahu lagu itu? These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Saya sadar bahwa iblis nggak suka dengan rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya untuk penginjilan saya sampai ke bangsa-bangsa. Dan iblis bekerja lewat orang tersebut. Nah, dalam konten video saya, beberapa waktu yang lalu, saya pernah bagikan waktu Tuhan tuntun saya untuk nonton film Superman, saudara. Nah, di dalam film itu, saudara, ini bukan mau spoiler ya. Di dalam film itu, ada satu waktu, Superman itu dia ketemu sama musuh, dan musuh tahu kelemahannya. Sehingga Superman itu tidak berdaya, sampai di penjara. Dan Tuhan ingatkan, kamu lihat, iblis tahu kelemahanmu. Untuk itu tutup kelemahanmu, serahkan itu sama aku, maka aku akan mengubah kelemahan dalam hidupmu menjadi sesuatu yang dahsyat yang memuliakan namaku. Dan saudara,
Tuhan singkapkan, ternyata yang membuat kita lemah itu ketika iman kita lemah. Sebab dalam film Superman itu, saudara, ketika Superman itu lemah ya, padahal di luar sana itu bumi sedang terancam musnah. Gempa bumi terjadi di mana-mana, gedung-gedung pencakar langit runtuh, orang banyak yang mati. Ketika Superman itu, dia sedang mengalami kelemahan dan dia di penjara. Lalu Tuhan bicara di situ, kamu lihat. Waduh, ini sangat berbahaya, saudara. Untuk itu, hati-hati. Nah, jadi kemarin, dengan kekuatan Roh Kudus, saya paksakan diri saya untuk memuji, menyembah. Dan Tuhan mau, saudara dan saya, tampil menjadi orang-orang yang tidak bisa dikalahkan oleh fakta senegatif dan sehancur apapun. Tuhan mau kita tampil untuk mengalahkan hal-hal yang negatif, yang mau menjatuhkan kita, bahkan menghancurkan kita. Tuhan mau kita tetap berdiri teguh. Nah, jadi kemarin waktu saya memuji menyembah, saya mengalami masalah seperti itu. Tiba-tiba dalam roh, saya diperlihatkan, posisi saya itu seperti terjatuh, tapi bukan jatuh tergeletak, saudara. Tangan saya, siku saya bersandar pada lutut saya sebelah kanan, ya. Tapi saya bersujud. Tangan saya nih, siku saya bersandar pada lutut sebelah kanan. Lalu lutut saya sebelah kiri itu menyentuh tanah. Jadi seperti posisi seorang prajurit yang sedang bersujud, tapi seperti ini, saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, tiba-tiba suara Allah Bapa tuh seperti menggelegar dalam roh saya. Itu bilang begini. Ketika saya dapat penglihatan bagaimana posisi saya, saudara. Tiba-tiba Allah Bapa bilang begini. Cepat kamu bangun lagi. Bangun lagi. Bangkit berdiri. Ambil lagi senjatamu. Karena ketika saya posisi sedang berlutut begini, saudara. Pedang saya itu terlepas di tanah. Lalu saya cari. Saya ketemukan pedang saya di depan saya ambil. Lalu Tuhan bilang, ayo cepat bangun lagi. Berdiri lagi. Pegang lagi senjatamu. Maju lagi. Waduh, saudara. Memang Bapak kita itu luar biasa. Tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yatim piatu di dunia yang jahat, yang gelap ini, saudara. Nah, jadi saya sadar. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa memang kita nih orang-orang benar ditentukan sama Tuhan. Hidup oleh iman. Dan satu hal Tuhan taruh di hati saya. Bahwa di hari-hari terakhir ini, khususnya Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua, Tuhan mau melahirkan, Tuhan sedang mencetak ulang kehidupan anak-anak kesayangannya yang mau ditata ulang, yang mau taat, yang rela menanggalkan semua bentuk kenyamanan dunia, saudara, untuk masuk dalam kegerakan besar-besaran, kegerakan ilahi di akhir zaman ini, saudara. Tuhan sedang mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang yang hidup hanya mengandalkan Tuhan dan hidup hanya oleh firman Tuhan. Karena kita sadar betapa dahsyat kuasa firman Tuhan. Nah, saudara, setelah kemarin saya menyembah, Tuhan kembali ingatkan semua janji yang pernah Tuhan katakan sama saya. Saya bilang, yes, iya Bapak. Aku takkan lepaskan sekali-kali janji yang pernah aku terima. Aku percaya aku akan melihat itu. Semuanya itu digenapi dalam hidupku. Saya bilang begitu sama Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan bilang begini. Kamu ingat, baru beberapa hari lalu, itu juga saya buat konten juga saudara di TikTok ini ya. Kamu ingat Tuhan bilang itu, baru beberapa hari lalu, waktu kamu nyebrang, tiba-tiba lampu seberang sana, traffic light saudara, tiba-tiba hijau. Yang biasanya yang hijau jalan cuman arah kiri, ini tiba-tiba sebelah sana di luar dugaan. Padahal hari-hari saya selalu kalau olahraga jalan kaki lewat jalan itu. Tiba-tiba kok seperti berubah. Dan kendaraan dari arah sebelah kiri saya itu menyerbu. Wah, seperti ganas. Secara manusia saya sudah tergilas, saudara. Tapi tiba-tiba
kendaraan yang begitu banyak itu, saudara. Tiba-tiba mereka berhenti di tengah-tengah simpang besar itu. Dak, mereka berhenti. Saya bingung kok mereka berhenti. Ternyata ada seorang pengendara motor. Dia menjatuhkan barangnya di tengah-tengah jalan itu. Dan pengendara motor itu dia lewat di depan saya. Dia nggak sadar barangnya sudah jatuh. Dan karena barang si pengendara motor itulah yang jatuh di simpang besar itulah, saudara, maka tiba-tiba mobil motor yang begitu banyak itu, yang hampir menabrak saya, tiba-tiba mereka otomatis berhenti. Karena ada benda yang jatuh, bendanya lumayan besar, saudara. Dan akhirnya saya bisa lewat. Dan ketika itu terjadi, saya hampir tertabrak, saudara. Saya langsung berseru, Yesus Tuhan, darah Yesus. Roh maut, roh kecelakaan, aku patahkan dalam nama Yesus. Lalu saya bisa lewat, saudara, gara-gara ada benda yang jatuh. Dan ketika saya nyebrang, tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Ini saya pernah sampaikan di konten terdahulu. Kamu lihat, tidak ada satupun kekuatan jahat, malapetaka, musuh yang bisa menyentuh kamu. Iblis tidak bisa menghancurkan kamu. Iblis tidak bisa membatalkan destiniku dalam hidup kamu. Segala bentuk penghalang yang hendak mencelakakan kamu, menghancurkan pelayanan kamu, menghancurkan keluargamu, aku yang akan bertindak untuk menghalau mereka. Seperti ada tertulis, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Wow, luar biasa, saudara. Ya, itu baru hal seperti ini aja. Aku halau, sehingga kamu bisa jalan. Dan kemarin Tuhan ingatkan lagi peristiwa di jalan itu, saudara. Kamu lupa baru berapa hari lalu? Ya, untuk itu kamu gak perlu takut. Aku sendiri yang akan menghalau dan bertindak orang-orang yang ditunggangi iblis untuk menghancurkan misi dan visi yang sudah bertahun-tahun silam aku berikan kepada kamu. Untuk itu, saudara, kalau saudara hari-hari mengalami pukulan yang keras, lewat sakit penyakit, lewat masalah keluarga, lewat finansial, jangan takut. Cepat datang sama Tuhan. Cepat berdiri lagi. Cepat pegang lagi senjatamu, yaitu firman Tuhan. Dan berlari lagi, saudara. Ingat, garis finish sudah ada di depan mata kita. Itu menandakan hari Tuhan sudah di depan mata kita. Masa pengangkatan sudah gak lama lagi, saudara. Lakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah berikan segala-galanya buat kita. Berharap konten video ini menjadi berkat buat kita semua. Maju terus, semangat. Engkau yang letih lesu, ingat. Engkau mulia, engkau berharga di mata Tuhan. Bangkit. Bangkit. Bangsa-bangsa sudah menunggumu. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan bela. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anak kesayangannya yang selalu hidup berharap kepadanya. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Salam revivalist. God bless. I love you all.